Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Citra Nurrohma, NPM 2103012101. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bab 1 sampai bab 5. Materi yang pertama tentang kaya raya Indonesia. Sejarah Indonesia. Garis sejarah terbentuknya Indonesia sangatlah panjang, mulai dari kerajaan-kerajaan hingga masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Berbeda dengan negara lain yang kemerdekaannya hanya diberikan oleh bangsa penjajah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara yang independen, tidak ada campur tangan negara lain. Keuntungan Indonesia mempunyai posisi strategis, yaitu letak di antara benua Asia dan Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia berada dalam posisi silang sebab berkaitan dengan iklim dan perekonomian. Keuntungan Indonesia mempunyai posisi geografis, yaitu karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, menjadi persimpangan lalu lintas udara maupun laut, dan sebagai titik perekonomian di dunia antara pedagang negara, negara industri, dan negara berkembang, misalnya Jepang, Korea, dengan negara Asia. Kekayaan SDA terdapat flora, fauna, potensi maritim, kekayaan flora seperti kantung semar, anggrek hitam, Rafflesia arnoldii, anggrek tebu, kantung semar, Edelweiss. Terdapat juga fauna seperti badak Sumatera. Jalak Bali, harimau Sumatera merupakan hewan endemik di Indonesia. Flora dan fauna tersebut yang dapat menarik wisatawan datang ke Indonesia yang bernilai ekonomis untuk negara. Untuk potensi maritim, terdapat 11 sektor maritim di Indonesia, meliputi perekonomian, tangkap perikanan, budidaya industri, pengelolaan perikanan dan hasil laut industri, bioteknologi, kelautan, ESDM, pariwisata bahari, berhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah, pulau kecil, industri, dan jasa maritim, dan SDA non-konvensional. Belum juga mengenai isi perut bumi seperti emas, timah, aspal, minyak bumi, gas alam, nikel, batu bara, dan lain-lain. Begitu juga dengan tanah yang banyak penghasilan produksi pertanian dan perkebunan. Kekayaan SDM dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia. Maka di Indonesia tidak harus melakukan impor tenaga kerja asing yang memiliki harga mahal. Kebudayaan, karena banyaknya kebudayaan di Indonesia yang menarik wisata untuk berkunjung ke Indonesia. Kebudayaan di Indonesia masih terjaga dan mempunyai 1.340 suku bangsa dengan kebudayaan yang beragam. Contohnya, atraksi lompat batu, Nia, Sumatera Utara, tari kecak, Bali, harapan Sopi, Madura, Jawa Timur, budaya Baduy. Kondisi Indonesia saat ini, tingkat kemiskinannya, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat perang urayan. Pengangguran. Citra, gue nggak tahan lagi, panas sumpah. Gila, nggak ngotak. Matahari.